Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga diberikan kesehatan semuanya. Nah, hari ini atau malam ini saya ingin menjelaskan tentang metodologi Scrum, yaitu dengan tagline-nya dari chaos ke fokus dengan Scrum. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cepi Herdiansyah. Saya sendiri adalah Senior Software Engineer di PT CNT dengan pengalaman 5 tahun di bidang IT dan ingin men-sharing tentang Scrum. Kita lanjut ke dalam Scrum. Nah, di sebelah kiri ada ilustrasi mengenai tentang tim tradisional dan tim Scrum. Lalu kita bisa lihat sendiri ya, bahwasanya di tim tradisional sendiri terlihat orang yang pusing, sangat kompleks ya, dan kemudian di tim Scrum sendiri orang yang mengatur dengan baik dan mungkin lebih aktif ya untuk berdiskusi dari teman-temannya gitu. Nah, di sini juga di-highlight kenapa kita perlu berubah seperti itu. Nah, di sini juga ada poin apakah kita sering terlambat deliver project. Nah, apakah feedback dari pengguna lambat ditangani? Lalu apakah perubahan mendadak bikin tim panik? Nah, pertanyaan ini biasanya dilontarkan kepada tim tradisional. Yang pertama itu ketika kita membahas apakah tim kita sering terlambat deliver project, ya mungkin dari klien juga overload ya. Dari overload kita tidak bisa memanajemen dengan baik dikarenakan memang jumlah resource yang terbatas. Kemudian tim dari kliennya sendiri meminta untuk cepat dalam pengerjaan atau eksekusi, sedangkan resource kita kurang. Nah, biasanya juga terjadi bahwa skupnya meluas ataupun hal-hal yang lain itu bisa terjadi, sehingga dengan waktu yang sama tapi project berubah-ubah, itu sangat wasting time sekali gitu. Nah, di poin ketiga sendiri juga, apakah perubahan mendadak bikin tim panik? Nah, ini mungkin yang menjadi produktivitas dari development timnya sendiri mengurang atau tidak produktif karena dikarenakan ruwetnya masalah manajemen prioritas pada tim tradisional ini. Tapi Scrum ini mengadaptasi hal yang berbeda. Kenapa Scrum? Nah, tantangan di era digital butuh pendekatan yang gesit. Kenapa Scrum? Perubahan kebutuhan pengguna sangat cepat, lalu proyek sering gagal karena skop meluas seperti apa yang tadi saya katakan. Kemudian mode waterfall kaku dan lambat adaptasi. Nah, mode waterfall ini dengan klien yang sangat besar, permintaan yang sangat luas, dan ingin cepat, mungkin model waterfall ini sulit digunakan, sehingga delivery dari time-nya pun akan sedikit sangat lambat atau sangat-sangat lambat sendiri untuk kita bisa penuhi keinginan klien itu agar bisa selesai semua apa yang harus dikerjakannya. Nah, kemudian Scrum hadir untuk bantu tim bekerja secara iteratif, kolaboratif, dan adaptif. Lalu ketika kita membahas kenapa harus Scrum, lalu apa itu Scrum? Nah, Scrum sendiri merupakan kerja agile, artinya secara cepat ya, pengerjaan secara cepat namun secara teratur pula gitu. Nah, Scrum sendiri memiliki aturan-aturan yaitu dari roles-nya, ada siapa aja di Scrum itu. Yang pertama ada product owner, beliau yang bertanggung jawab atas produknya, prioritasnya, dan kemudian ada Scrum Master. Nah, Scrum Master ini beliau bertanggung jawab untuk cara kerjanya, untuk melindungi Scrum-nya sendiri atau to-do list apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian di sini ada core-nya, yaitu development team yang mengerjakan sehingga memunculkan output dan yang akan diterima oleh teman-teman product owner dan klien sendiri. Kemudian di sini ada artifacts, yaitu product backlog. Apa itu product backlog? Itu adalah daftar tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh tim development team. Biasanya product backlog ini berupa story point atau keinginan
requirement yang disampaikan oleh klien, apa saja yang akan apa saja yang dibutuhkan, kemudian di breakdown sehingga nanti masuk ke sprint backlog. Nah, sprint backlog ini adalah pecahan dari produk backlog sehingga memunculkan fitur A. Fitur A itu apa saja yang akan dilakukan, kayak gitu. Apa saja yang dilakukan sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan sesuai apa yang akan di sprint di dalam backlog tersebut. Kemudian ada increment juga. Increment itu adalah output done-nya. Nah, nanti klien pun atau artifact increment itu menandakan bahwa tugas ini sudah selesai dan seperti itu. Kemudian di sini juga ada event ya, ada event sprint planning. Nah, sprint planning ini biasanya dilakukan untuk 2 minggu ke depan. Nah, kenapa 2 minggu ke depan? Agar fitur tersebut dikerjakan dengan baik, dengan metode dan secara sistematis seperti itu. Nah, di sprint planning ini nanti dilakukan juga grooming ya, grooming dari fitur tersebut apa saja atau breakdownnya sehingga nanti muncul ke sprint backlog. Nah, sprint backlog itu nanti dihitung daftar tugasnya masuk. Kemudian teman-teman dari development team maupun dari Scrum Master menentukan mana saja nih yang akan dikerjakan dan menyesuaikan dengan man hour teman-teman. Biasanya man hour teman-teman itu ada 25 jam selama 1 minggu ya. Artinya kalau misalkan kita mengerjakan 2 minggu di sprint planning itu harus menyiapkan 50 jam untuk satu orangnya. Nah, biasanya ini tergantung dengan kompleksnya ya. Nanti akan berpengaruh nih misalkan kliennya ini 2 minggu harus beres ya, sedangkan kliennya fitur kompleks membutuhkan 100 jam nih. Ini sepertinya kata Scrum Master ini tidak bisa nih untuk 50 jam, harus 100 jam misalkan. Itu artinya kan kita butuh 2 orang untuk pengerjaan. Nah, itu bisa berkaitan kembali tentang kebutuhan nanti bisa diajukan ke klien menjadi administratif yang baru seperti itu. Nah, lanjut dari sini ketika sudah melakukan sprint planning dan teman-teman sudah memilih nih 25 jam atau selama 50 jam itu apa saja yang akan dikerjakan. Nah, teman-teman melakukan daily scrum. Nah, daily scrum ini biasanya dilakukan setiap pagi sebelum memulai bekerja dan dilakukan selama 15 menit. Apa saja yang dibahas dari daily scrum meet ini biasanya menjelaskan apa saja yang akan dikerjakan karena sudah melakukan sprint planning, jadi teman-teman tahu ya apa yang akan dikerjakannya. Kemudian blockingnya apabila ada blokadenya gitu atau masalahnya yang dihadapi baik itu secara teknikal ataupun yang lain. Nah, bisa diceritakan sehingga teman-teman dari dalam Scrum bisa saling menanggapi. Misalkan contoh, saya kesulitan untuk melakukan pekerjaan A. Nah, kemudian pekerjaan A apabila di sini kebutuhan memang saya pernah mengerjakan pekerjaan itu. Nah, mungkin bisa dibantu oleh teman-temannya seperti itu. Contohnya seperti itu untuk agar transparansi hari ini ngerjain apa sehingga nanti di sore hari dari Scrum Master sendiri tahu ini ya beres nih, ke tracking secara baik gitu. Nah, setelah kita melakukan daily scrum selama setiap hari, lalu ada sprint planning, sprint review itu dilakukan setelah sprint planning selesai. Nanti kita review sprint planning tersebut, apa saja yang sudah dikerjakan, terus apa saja masalah yang dihadapi selama beberapa minggu itu sehingga menjadi catatan nantinya dan bisa dilaporkan mungkin ke product owner ataupun nanti dilaporkan ke klien bahwa di sini ada kendala nih. Contohnya misalkan kendala masih kurang orang nih, ini seharusnya 150 jam nih, berarti menambahkan 3 orang ya untuk sprint planning berikutnya seperti itu. Hal seperti itu sangat penting sekali untuk keteransparan agar proyek sendiri bisa dicapai dengan baik. Nah, kemudian di sini juga ada sprint retrospektif. Nah, sprint retrospektif ini biasanya kita lakukan setelah 1 bulan sekali atau dilakukannya 1 bulan sekali. Teman-teman jadi bisa mencurahkan apa saja yang menjadi kendala, kemudian senang dukanya mengerjakan proyek tersebut, sehingga dari
product owner, scrum master mengerti apa yang sebetulnya ada di dalam proses pengerjaan tersebut. Nah, nanti ini akan dipilah juga di sprint retrospektif. Misalkan ada masalah yang sangat besar nih, semua orang setuju yang mengerjakan, oh ini masalahnya sini sini sini, kita pilih di grouping masalahnya apa saja. Nah, nanti kita akan bahas secara bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Nah, ini juga bagus sekali untuk development team, jadi kita tahu nih bottlenecknya apa sih sebenarnya di tim kita itu lanjut. Nah, setelah penjelasan tentang apa itu Scrum, kemudian di sini juga ada bagaimana Scrum diterapkan di tim kita. Nah, karena kita masih di tim tradisional, artinya belum terbiasa. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, mulai dengan sprint ringan. Nah, product owner pastikan pilih proyek prioritasnya apa, pastikan berkoordinasi dengan kliennya, kira-kira mana yang sangat urgent, ditentukan dengan benefitnya apa nih untuk project ini, apakah benefitnya sangat urgent sekali, major sekali, atau ini tergantung apakah dengan adanya fitur ini tuh meninggikan capaian kita, apakah produk ini tuh dipakai oleh user luar atau bagaimana. Nih itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi proyek prioritas sendiri, sehingga ketika kita mengerjakan sprint planning ke depan memang sudah ada goalsnya apa yang akan dicapai dari permintaan atau request klien tersebut. Kemudian setelah kita pilih proyek prioritas, nah kita membuat daftar tugas ya. Nah, itu yaitu buat produk backlognya. Jadi ketika prioritasnya fitur A, oh tolong requirement seperti apa, definition of done-nya seperti apa dalam proyek itu. Nah, kita buat tuh story point. Kita pilih untuk mencapai target fitur ini tuh apa saja yang akan dikerjakan. Ini bareng-bareng kita lakukan grooming apa saja yang akan kita lakukan. Nah, kemudian ketika kita grooming sudah selesai, the breakdown apa saja, lalu kita masuk ke sprint 2 minggu pertama. Nah, mulai sprint 2 minggu pertama kita libatkan tim development. Ketika sudah dicacah ya, artinya story point-nya udah jelas, breakdown-nya apa saja yang kerjakan. Nah, teman-teman nanti bisa milih nih dan memahamkan oh ternyata udah ada listnya nih, nanti milih untuk satu, misalkan kita butuh nih untuk 150 jam, artinya kan udah ada contohnya udah ada 3 karyawan nih, 3 karyawan mengerjakan. Nah, mereka milih kira-kira fitur ini bisa selesai nggak, coba hitung secara rasionalnya nanti dihitung selama 2 minggu tersebut. Oh, ini sepertinya ini bisa beres nih, misalkan dimasukin ke dalam list mereka selama 2 minggu, dan dilakukan daily scrum seperti tadi ya, setiap hari di report terus kendalanya apa, biar teman-teman juga bisa agile bareng-bareng kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada review dan retrospektif. Nah, kemudian ini setelah selesai mulai sprintnya ada review. Nah, kita cek nih apakah di review ini tuh teman-teman ada kendala atau seperti apa, dan kemudian setelah 1 bulan ya kita lakukan retrospektif untuk mengetahui keluh kesah mereka sehingga tim tetap terbuka dan tidak ada yang tertutup. Kemudian nextnya adalah iterasi terus sampai goal tercapai. Nah, jadi nanti ini dilakukan kembali, pilih proyek prioritas lagi, tentukan benefitnya seperti apa, buat produk backlog lagi, mulai sprint dan terusnya sampai selesai seperti itu. Nah, apabila ya ada yang belum selesai ya nanti masuk lagi sini, terus balik lagi secara sprint planningnya. Nah, lalu apa sih yang menjadi benefit atau impactnya ya di sini? Nah, yang pertama itu time to market lebih cepat. Nah, ini jadi kita adaptif ya terhadap market yang dibutuhkan. Misalkan nih contoh fitur, saya minta fitur karena menjelang Idul Adha, fitur kurban ya harus up. Oke. Nah, itu lebih adaptif seperti itu tanpa takut ada yang misalkan nih dari tim development, tapi kan kita masih mengerjakan fitur yang belum selesai, bagaimana nih. Nah, ini fungsinya tuh di Agile Scrum tuh biar kita enak tuh untuk
time to marketnya kita bisa menyesuaikan. Oh, belum terkerja, yaudah kita ganti prioritasnya apa, kita lakukan. Dan ketika kita lakukan, kita memenuhi market, mungkin itu menjadi capaian profit yang baru gitu ya, untuk yang besar, karena kita sudah mengkalkulasi dengan tim-tim yang lainnya bahwasanya oh ya, ini berproyeksi atau berproyeksi besar lah, intinya kayak gitu. Nah, lalu adaptif terhadap perubahan ya, tadi kita bisa lihat sendiri kalau ada event, misalkan ada bencana atau apapun itu, nah kita bisa adaptif tersebut. Lalu progres juga lebih terukur ya, karena kita melakukan sprint planning, kemudian kita lakukan daily scrum, kita tahu tuh progres per 2 minggunya kita mau ngapain, kemudian per harinya tuh apa saja yang statusnya akan ditingkatkan. Nah, kemudian dari teman-temannya sendiri, kolaborasi antar tim meningkat, enak nih. Ketika mereka sudah jelas, otomatis mereka tidak bisa diganggu nih untuk mengerjakan hal-hal yang lain, terkecuali kalau misalkan memang ada yang urgent. Nah, tapi balik lagi, ketika ada yang urgent itu biasanya product owner itu mengganti itu, atau PM ya disebutnya, mengganti apa yang menjadi prioritas gitu. Nah, nanti kalau misalkan itu harus ada yang dikorbankan, oh ini dikorbankan nih fitur A oleh fitur B karena fitur B lebih penting dan urgent. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai Scrum ini ya. Mudah-mudahan tim jajaran manajemen semua bisa memberikan feedback ya, apakah ini bisa diterima oleh sistem kerja kita atau tidak. Barangkali itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.